berhubungan dengan adanya perubahan algoritma Google Search. Dia datang membawa satu solusi. Itu yang namanya tampil dalam keributan, datang di saat yang tepat. Dia datang sebagai pembawa solusi. Jadi orang akan menyebut dia sebagai master. Kemudian yang kedua, seperti halnya di Kaskus, informasi tanpa bukti adalah hoax kalau orang-orang bilang. Info tanpa gambar, info tanpa foto itu hoax. Makanya pernah ada di era saya dulu, pernah ada berbagi screenshot, berbagi bukti penghasilan. Bahkan di website itu, di blog itu, ya secara tidak langsung menyampaikan misalnya bukti pembayaran dari clickbucks.com atau bukti pembayaran dari clicksense.com atau bukti pembayaran dari Google AdSense. Ada lagi jadi tukang parkir ternyata gajinya bisa mengalahkan presiden. Waktu itu gaji presiden 60 juta, kita parkir bisa dapat 80-70 juta sebulan. Misalnya Cakwit, saya parkir juga karena Cakwit. Dia menampilkan screenshotnya, bukti pembayarannya, transferan di PayPal-nya. Meskipun maksudnya bukan secara langsung ingin pamer ya. Bahkan orang sekelas John Cho, bukan Xian Cho, tapi John Cho. John Cho itu orang China yang tinggal di Kanada. Dia selalu menampilkan penghasilan per bulan. Bulan ini berapa, bulan depan berapa, bulan depannya lagi berapa. Jadi orang bisa tahu how great is the progress, sebagus apa sih perkembangannya setiap bulan itu. Kalau emang perkembangannya bagus dan dia bisa menampilkan bukti penghasilan yang menarik, apapun yang dia jual akan seperti jualan kacang karena orang punya trust. Orang ini master, apa yang disampaikan pasti benar. Itu yang namanya meng-create presence di bagian yang kedua. Ada lagi yang masih saya ingat, namanya Darren Rose. Itu orang Australia yang dia ya blogger, nama domainnya saja problogger.net. Si Darren Rose ini dia memang blogger sejati, dia the real writer. Dia penulis yang sangat rajin dan mengupas tuntas bisnis online yang ada saat itu dan saat ini. Misalnya dia ketika ada citika.com yang bisa dikombine dengan AdSense dan itu tertulis jelas di tosnya AdSense, kita bisa mengcombine iklan Citika dengan Google AdSense. Itu mujarab banget untuk traffic Kanada dan USA. Dan dia mengupas layout yang bagus gimana, coloring yang bagus gimana, ad format yang cocok, yang kliknya tinggi, yang CTR-nya tinggi, yang seperti apa dia kupas, dia tawarkan. Di samping itu dia juga
interaktif di dalam menjawab. Nah, ini yang ketiga ya, maksudnya yang ketiga, supaya online presence kita itu bagus, tentunya kita harus punya website yang interaktif, informatif dan interaktif. Nggak harus ada forumnya. Setiap kali kita mempost sesuatu, pastilah itu memancing orang untuk berkomentar. Setiap kali kita the traffic is so mad today, so crazy. Setiap kali kita posting di website kita, domain website yang seperti apa yang akan meng-create presence kita? Yang pertama yang meng-create identity, artinya pakai nama kita, misalnya namanya saya Aris. Saya bikin website namanya arismenulis.com. Ya, arismenulis.com. Yang nulis siapa? Aris. Jadi ya sudah jelas itu self identity, identitas pribadi. Dan usahakan punya ciri khas. Ciri khasnya itu ya bisa out of the box, bisa ikut mainstream juga. Yang mainstream kan kita pamer penghasilan, tapi juga ngasih tips gimana kita bisa mendapatkan penghasilan segitu. Yang out of the box, ya jangan ragu untuk mendebat atau membantai pendapat orang yang sudah dikagumi banyak orang. Misalnya Om Ruli Kusnandar kan, dia udah jadi dewanya ClickBank, jadi dewanya online marketing ya. Dia munculin satu hipotesis dia munculin satu teori tentang marketing, teori tentang bisnis online dengan ClickBank, dengan yang lain, dengan iklan Facebook Ads. Orang yang sudah sehebat Om Ruli memunculkan satu teori bergambar yang orang berdecak kagum dengan teorinya. Bagaimana kita beriklan yang baik, iklan yang bagus akan memunculkan impresi tinggi. Tapi harus juga impresi yang tinggi itu disertai dengan konversi yang tinggi. Impresi yang tinggi tanpa konversi itu berarti landing page-nya gagal. Meskipun iklannya, ads-nya sendiri menarik dan mengencourage orang untuk ngeklik dan masuk ke lebih dalam. Karena tidak ada daya tarik pada landing page, pada halaman tujuan, maka tidak akan ada konversi. Teorinya Om Ruli kan seperti itu, dan itu teori umum sebenarnya. Kenapa tidak ada konversi? Karena lead-nya tidak bagus. Konten dari website yang dijadikan tujuan itu nggak nge-lead orang, nggak membantu orang untuk melakukan action. Mungkin hanya baca, oh bagus ini, tapi nggak nemu button untuk buy atau button untuk subscribe, atau form untuk beli, atau form untuk subscribe. Justru malah pop up gede terus tiba-tiba hilang sendiri. Kadang-kadang optimasi yang seperti itu yang tidak bagus. Nah, teori itu kita bantai, kita sanggah, kayaknya bantai terlalu kasar ya, kita sanggah dengan judul Ruli Kusnandar tidak selalu benar. Nah, itu kita buat crowd lagi, kita tautkan linknya di Facebooknya yang bersangkutan. Sorry nih Om Ruli,
sesuatu yang kontroversial lah, yang memancing pendukungnya Om Ruli Kustandar berkomentar negatif dan akhirnya menyadari, oh iya, ternyata teorinya si Aris ini benar juga ya. Si Nubi ini ternyata teorinya benar juga, bisa mematahkan teori dewa IM Indonesia. So they have to pay the toll. Pakai ini aja biar cepet. Ketemu nggak ya? Sorry. Oke. Pakai e-toll card. Pakai e-toll card ini bisa mengurangi waktu cukup banyak ya, karena sekarang antrian panjang nih, bisa dilihat di sebelah kiri saya nih. Sebelah kiri saya ini antriannya luar biasa panjang, dan saya menembus hanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5 antrian mobil. Hebat kan? Sementara di sebelah kiri saya ada ya sekitar 15-an lah. Lanjut lagi. Setelah kita membuat presence dengan menulis sesuatu yang bertentangan dengan yang didalilkan oleh orang hebat, dewanya marketing Indonesia misalnya, kita akan membuat crowd. Tapi kita harus bisa mempertanggungjawabkan tulisan kita supaya akhirnya orang mengakui ini si newbie ini ternyata hebat juga ini teorinya. Cuman kita harus dukung juga dengan screenshot penghasilan kita itu seperti apa. Jangan cuma ngomong nggak berhenti tapi nggak ada bukti gitu ya.